Kali ini saya akan membahas tentang ciri-ciri khusus pada mamalia. Sebelum kita membahas ciri-ciri khusus pada mamalia, alangkah lebih baik jika kita mengetahui lebih dahulu apa itu pengertian mamalia. Jadi, kata mamalia ini berasal dari bahasa Latin yakni mamae yang berarti menyusui. Dengan begitu, setiap hewan yang menyusui disebut juga sebagai hewan mamalia. Biasanya, hewan mamalia ini berkembang biak dengan cara melahirkan dan tubuhnya tertutupi oleh rambut. Setelah kita tadi membahas tentang pengertian mamalia, langsung saja kita masuk ke ciri-ciri khusus pada mamalia. Baiklah, yang pertama, pada umumnya, tubuh mamalia ini diliputi oleh rambut yang akan lepas secara periodik. Kulitnya ini mengandung banyak sekali kelenjar, baik itu kelenjar sebaceus, kelenjar keringat, ataupun kelenjar susu. Yang kedua, mamalia mempunyai dua pasang badan atau biasa disebut sebagai ekstremitas. Yang ketiga, pada caput atau kepala terdapat trimoris yang dibatasi oleh bibir atas dan bibir bawah. Dan trimoris atau mulut ini biasanya di atasnya itu ditumbuhi oleh beberapa rambut. Yang ketiga, hidung mamalia terletak di atas mulut. Organ visus atau mata ini dilengkapi oleh palpebrae superior dan palpebrae inferior, dan juga ditumbuhi beberapa rambut yang halus. Yang kelima, membrana nictitans ada di pojok dekat dengan hidung dari biji mata atau disebut sebagai plica seminularis. Lalu yang keenam, di bagian belakang mata atau organ visus tadi terdapat daun telinga yang merupakan lubang telinga paling luar yang sudah termasuk sebagai organ pendengaran. Lalu yang ketujuh, bagian badan mamalia ini dapat dibagi menjadi beberapa bagian, diantaranya yang pertama itu adalah toraks atau dada, abdomen atau perut, dorsal atau punggung, glutera atau pantat, dan yang terakhir itu perineum. Kemudian yang kedelapan, permukaan ventral di kiri dan kanan itu ada glandula mamae atau kelenjar susu, dan di belakang badan atau truncus itu ada ekor. Klasifikasi mamalia berodanya. Klasifikasi mamalia berodanya ini terbagi menjadi 16. Yang pertama adalah marsupialia. Marsupialia merupakan kelompok mamalia yang betinanya memiliki kantong pada perut mereka yang berfungsi sebagai tempat untuk menyimpan anak mereka. Contohnya ini adalah kanguru. Yang kedua adalah insektivora. Insektivora merupakan kelompok mamalia yang menjadikan serangga sebagai sumber makan mereka. Contohnya adalah tikus mondok. Yang ketiga adalah rodentia. Rodentia merupakan kelompok mamalia yang hidup sebagai hewan pengerat. Nah, mereka memiliki ciri yaitu gigi seri yang besar. Contohnya adalah bajing merah. Yang keempat adalah karnivora. Karnivora merupakan kelompok mamalia yang menjadikan daging sebagai sumber makanan mereka, dan mereka memiliki ciri yaitu taring dan cakar yang tajam yang berguna untuk mempermudah mereka mengunyahkan makanannya. Contohnya adalah harimau. Yang kelima adalah primata. Primata merupakan kelompok mamalia yang memiliki jari dan tangan yang besar yang berguna untuk mempermudah mereka ketika mereka memanjat. Nah, contohnya itu adalah orang utan. Yang keenam adalah dermaphremata. Dermaphremata merupakan kelompok mamalia yang memiliki parasut berbulu di sela-sela kakinya, dan mereka termasuk hewan herbivora. Contohnya adalah Gacopithecus sp. Yang ketujuh adalah Chiroptera. Chiroptera merupakan kelompok mamalia yang dapat terbang, dan mereka memiliki membran intradigital. Contohnya adalah kalong Jawa. Yang kedelapan adalah Lagomorpha. Lagomorpha merupakan kelompok mamalia pemakan tumbuh-tumbuhan. Contohnya adalah kelinci. Yang kesembilan adalah Cetacea. Cetacea merupakan kelompok mamalia yang hidup di air. Contohnya adalah paus dan lumba-lumba. 10 adalah Proboscidea. Proboscidea merupakan kelompok mamalia yang terdiri dari semua jenis gajah yang ada di seluruh dunia. Yang ke-11 adalah Perissodactyla. Perissodactyla merupakan kelompok mamalia yang memiliki jumlah jari yang ganjil. Contohnya adalah kuda. Nah, yang ke-12 adalah Artiodactyla. Artiodactyla merupakan kelompok mamalia yang memiliki jari yang berjumlah genap. Contohnya adalah banteng. Baiklah, klasifikasi mamalia yang ke-13 adalah monotremata. Monotremata adalah mamalia bertelur, bukan beranak. Contohnya marsupialia. Yang ke-14 ada Tupeidia, yaitu segolongan mamalia kecil, kerabat dekat dengan bajing, termasuk pemangsa serangga, dan dahulunya termasuk ke dalam bangsa insektivora. Contohnya tupai. Yang ke-15 ada Edentata, kelompok mamalia berplasenta. Contohnya kelinci dan kucing.
Yang ke-16 atau yang terakhir adalah Balidota, mamalia pemakan semut bersisik. Contohnya terenggiling. Pada kesempatan kali ini kami membahas tentang kucing. Adapun ciri morfologi dari kucing yaitu pertama, tubuh bentuknya beragam. Panjang tubuhnya bisa sampai dengan 25 sampai dengan 40 cm. Yang kedua, warna rambut serta bentuk rambutnya itu bervariasi, tergantung jenisnya. Yang ketiga, memiliki kumis 3 sampai 6 helai. Yang keempat, memiliki ekor yang panjangnya 5 sampai dengan 8 cm. Yang kelima, memiliki kuku tajam berwarna abu-abu sampai dengan keputihan. Yang keenam, jumlah kaki ada 4 atau 2 pasang. Klasifikasi kucing sendiri adalah sebagai berikut. Kingdomnya termasuk Animalia, serta termasuk ke dalam filum Chordata, karena kucing merupakan hewan yang bertulang belakang. Termasuk ke dalam kelas Mamalia karena kucing hewan yang menyusui. Ordonya Carnivora karena spesies kucing ini termasuk hewan yang pemakan daging. Termasuk ke dalam famili Felidae serta genus Felis. Dan untuk spesies sendiri, dia adalah Felis chatus. Selanjutnya, kita akan membahas tentang morfologi dan anatomi kucing. Nah, sekarang kita akan membahas tentang morfologi kucing terlebih dahulu. Morfologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang bentuk luar suatu organisme. Dimulai dari kepala, mata, hidung, bibir, telinga, dan whiskers atau kumis. Lanjut ke leher, bahu, punggung, hip, panggul, batek, bokong, paha, foreleg kaki depan, chest dada, belly perut, hind leg kaki belakang, tail ekor. Kita lanjut ke anatomi kucing. Anatomi adalah ilmu yang mempelajari tentang struktur bentuk bagian dalam organisme. Ada otak, spinal cord atau saraf tulang belakang, nasal cavity atau rongga hidung, paru-paru, diafragma, buccal cavity, rongga mulut, kerongkongan, gallbladder, kantung empedu, hati, lambung, pankreas, usus besar, anus, limpa, jantung, ginjal, uretra, dan testis. Lanjut ke anatomi sistem kardiovaskular, termasuk jantung dan pembuluh darah. Sistem kardiovaskular melakukan fungsi memompa dan membawa darah ke seluruh tubuh. Darah mengandung nutrisi dan oksigen untuk menyediakan energi yang memungkinkan sel untuk bekerja. Jantung terdiri atas atrium kiri, atrium kanan, ventrikel kiri, dan ventrikel kanan. Terdapat pula lengkung aorta dan arteri pulmonalis yang mengalirkan darah menuju paru-paru. Selanjutnya adalah sistem pencernaan pada mamalia. Sistem pencernaan pada mamalia memiliki arti tabung panjang yang melewati tubuh, dimulai dari mulut, di mana makanan dicerna dan berakhir di anus. Saluran pencernaan terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Rongga mulut memiliki dua sistem organ pencernaan yang memiliki fungsi penting. 1. Gigi, 2. Lidah. Gigi memiliki 3 bagian. Yang pertama gigi seri, gigi geraham, dan gigi taring. Selanjutnya lambung. Lambung pada hewan mamalia memiliki fungsi tempat proses pembusukan, tempat penyimpanan makanan sementara yang akan dikunyah kembali. Setelah makanan dikunyah dengan halus, makanan akan masuk ke usus halus. Di dalam organ ini, sari-sari makanan akan diserap dan diedarkan dari darah ke seluruh tubuh. Lalu pada ampas atau sisa makanan akan dikeluarkan melalui anus. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang sistem respirasi pada mamalia. Mamalia bernafas menggunakan paru-paru. Mekanismenya adalah gas oksigen masuk ke dalam tubuh melalui lubang hidung, lalu ke faring, laring, trakea, bronkus, dan ke paru-paru. Dari paru-paru, gas O2 diangkut menuju jantung oleh darah. Dari jantung, gas O2 diedarkan ke seluruh jaringan tubuh oleh darah. Dari jaringan tubuh, gas CO2 diangkut menuju jantung, lalu ke paru-paru, dan keluar melalui organ-organ yang sama pula. Respirasi dibagi atas dua jenis, 1 respirasi eksternal, 2 respirasi internal. 1 respirasi eksternal yaitu pengertian umum yang kita kenal dengan bernafas. Yang kedua, respirasi internal
Pengertian umum yang dilakukan oleh sel-sel. Selanjutnya, fungsi dari proses respirasi pada mamalia ada 3. 1. Memenuhi kebutuhan pasokan oksigen. 2. Membuang karbon dioksida secara efektif. 3. Menjaga keseimbangan elektrik dalam darah. Saya akan membahas tentang sistem urogenital dan sistem saraf. Sistem urogenital merupakan gabungan antara sistem urinaria dan genital. Kenapa digabung? Karena ada pembuluh dan lubang pelepasan yang digunakan bersama-sama. Sistem urinaria merupakan suatu sistem tempat terjadinya proses penyaringan darah, sehingga darah terbebas dari zat-zat yang tidak diperlukan oleh tubuh, dan menyerap zat-zat yang masih dipergunakan oleh tubuh. Zat-zat yang tidak diperlukan oleh tubuh larut di dalam air dan dikeluarkan berupa urin atau air kemih. Sistem urinaria terdiri dari ginjal berjumlah sepasang berbentuk ramping dan memanjang dengan warna merah tua terletak di bagian atas rongga perut di bawah tulang punggung yang dibungkus oleh kapsula Bowman. Kapsula Bowman adalah struktur kantong yang terletak pada permulaan dari komponen tubulus dari sebuah nefron pada ginjal mamalia. Organ yang kedua adalah ureter, yang ketiga adalah vesika urinaria atau kandung kemih yang merupakan organ tubuh yang mengumpulkan air kencing yang dikeluarkan oleh ginjal sebelum dibuang. Yang keempat adalah uretra yang merupakan saluran yang menghubungkan kandung kemih ke lingkungan luar tubuh. Yang kelima adalah lubang kemih, dan yang terakhir adalah kelenjar adrenal. Selanjutnya adalah sistem genital atau sistem reproduksi, merupakan sistem organ seks dalam organisme yang bekerja sama untuk tujuan reproduksi seksual. Organ reproduksi pada jantan terdiri dari testis yang berjumlah 2 dan dibungkus oleh skrotum. Yang kedua adalah epididymis yang merupakan saluran berkelok-kelok yang menghubungkan testis dengan ductus deferens. Yang ketiga adalah vas deferens. Yang keempat adalah uretra yang dibagi menjadi 3 bagian, yaitu pelvis, bulbus, uretra, dan penis. Yang kelima adalah penis. Yang keenam adalah kelenjar vesicularis, dan yang ketujuh adalah kelenjar prostat dan Cooper. Kemudian pada sistem reproduksi betina pada mamalia terdapat organ yang pertama, yaitu ovarium yang merupakan sistem reproduksi primer. Kemudian yang kedua adalah oviduk yang digantung oleh ligamentum yang disebut mesosalping. Yang ketiga adalah uterus yang terdiri dari 3 bagian, yaitu corni uteri, corpus uteri, dan cervix. Yang keempat adalah cervix atau leher uterus. Yang kelima adalah vagina yang terletak di dalam pelvis dan terletak di antara uterus dan vulva. Yang keenam adalah vulva dan klitoris yang merupakan alat reproduksi bagian luar. Selanjutnya saya akan membahas tentang sistem saraf pada mamalia yang terdiri atas 2 bagian, yaitu sistem saraf pusat dan saraf periferi. Sistem saraf pusat terdiri dari otak dan medula spinalis atau sumsum tulang belakang yang terdapat di dalam kanalis vertebralis dan berhubungan dengan otak melalui foramen magnum. Pada bagian otak terdiri dari cerebrum atau otak besar dan cerebellum atau otak kecil. Cerebellum mempunyai permukaan yang berlekuk yang berfungsi sebagai koordinasi aktivitasnya. Sedangkan sistem saraf perifer atau sistem saraf tepi berfungsi untuk mengumpulkan informasi dalam bentuk rangsangan listrik atau impuls dari berbagai organ dalam dan luar untuk disampaikan pada saraf pusat, dan juga membawa impuls dari pusat saraf menuju pusat motorik tubuh. Hey, belum. Morfologi. Spinal cord atau Betinanya memiliki pengertian Garu Pak, dari paru Yang pertama saya akan menjelaskan tentang